Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Rosalina. Di sini saya ingin menjelaskan materi sistem distribusi yang berjudul sistem arsitektur. Sistem arsitektur sendiri terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, diantaranya adalah client server. Client server sendiri memiliki dua komponen, client server arsitektur dan multi-thread arsitektur. Client server terdiri dari arsitektur client server sederhana dan arsitektur bertingkat. Simple client server arsitektur. Server adalah proses mengimplementasikan layanan tertentu, misalnya layanan sistem file atau layanan database. Komponen server juga sering disebut backend atau client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak seperti printer. Kemudian, tugas utama server adalah melayani komputer klien, yang dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi aplikasi, server data, dan server proxy. Di mana server aplikasi digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang diakses oleh klien. Dan yang kedua itu kan server data, di mana digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik data yang belum diolah dan yang sudah diolah untuk menjadi informasi. Dan yang ketiga, server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Jenis-jenis server. Di sini ada beberapa jenis-jenis server. Yang pertama file server, mail server, web server, dan database server. Di mana jenis-jenis server ini sendiri memiliki berbagai fungsi dari masing-masing server. Seperti file server berfungsi untuk berbagi file dan folder. Seperti mail server memungkinkan untuk komunikasi email. Kemudian database server memiliki peran untuk mempertahankan dan membagikan segala bentuk basis data yang telah terorganisir dalam properti yang telah ditampilkan dalam tabel melalui jaringan. Kemudian klien adalah proses yang meminta layanan dari server dengan mengirimkan permintaan dan kemudian menunggu jawaban serta interaksi dari klien server. Komponen client server juga sering disebut sebagai front end atau komponen klien dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima masukan data dari pengguna. Komponen klien tersebut akan menyiapkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan mengirimkannya kepada komponen server yang dijalankan di atas mesin server. Umumnya dalam bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server. Komponen server akan menerima request dari klien dan langsung memprosesnya dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut ke klien. Klien pun menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan server dan menampilkan kepada pengguna serta menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. Nah, di sini ada gambar contoh dari penerapan simple client server arsitektur, yaitu dikenal dengan perilaku permintaan balasan. Di mana pada kasus ini, ketika klien meminta pada kasus simple client server arsitektur, ketika klien meminta layanan, itu hanya mengemas pesan untuk server, mengidentifikasi layanan yang diinginkan, bersama dengan data input yang diperlukan. Pesan tersebut kemudian dikirim ke server. Yang terakhir, pada data gilirannya akan selalu menunggu permintaan masuk, kemudian memprosesnya, dan mengemas hasilnya dalam pesan balasan yang kemudian dikirim ke klien. Misalnya saja seperti contoh kasus lainnya, yaitu pada web server. Ketika kita mengelikkan suatu alamat website menggunakan browser, itu artinya komputer kita
sedang bertindak sebagai klien yang meminta informasi kepada web server, di mana web server tersebut kemudian mengirimkan isi website ke komputer yang kita gunakan, sehingga kita dapat mengakses isi website yang telah kita klik sebagai yang diminta oleh klien. Kemudian, simple client server architecture. Ketika suatu operasi dapat diulang beberapa kali tanpa membahayakan, itu dikatakan independent. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Baiklah, saya Anissa Rahmawati akan menjelaskan tentang multi-tiered architecture. Perbedaan menjadi 3 tingkat logis seperti yang dibahas sehingga menunjukkan suatu angka kemungkinan untuk mendistribusikan aplikasi server client di beberapa mesin. Organisasi paling sederhana hanya memiliki 2 jenis mesin, yaitu mesin client dan 2 mesin server. Pertama itu mesin client yang hanya berisi program yang mengimplementasikan bagian dari tingkat antarmuka pengguna. 2. Sebuah mesin server yang berisi sisanya, yaitu program-program yang mengimplementasikan pemrosesan dan tingkat data. Dalam organisasi ini, semuanya ditangani oleh server, sedangkan klien dasarnya tidak lebih dari terminal. Mungkin dengan hanya nyaman antarmuka grafis. Namun, ada banyak kemungkinan lain. Banyaknya aplikasi terdistribusi dibagi menjadi 3 lapisan. 1 lapisan antarmuka pengguna, 2 lapisan pemrosesan, dan lapisan data. 1 pendekatan untuk mengatur klien dan server kemudian mendistribusikan lapisan ini ke seluruh mesin yang berbeda. Sebagai langkah pertama, kami membuat perbedaan antara 2 jenis mesin client dan mesin server yang mengarah ke apa yang juga disebut sebagai arsitektur 2 tingkat. Ini merupakan gambar client server organization 2 tingkat. Satu organisasi yang mungkin adalah memiliki hanya bagian yang bergantungan pada terminal antarmuka pengguna pada mesin client, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, dan memberikan aplikasi kendali jarak jauh atas penyajian datanya. Seluruh alternatifnya adalah menempatkan seluruh perangkat lunak antar muka pengguna di sisi client, sebagai yang ditunjukkan pada gambar. Dalam kasus seperti itu, kami pada dasarnya membagi aplikasi ke bagian depan grafis yang berkomunikasi dengan seluruh aplikasi, bertempat tinggal di server melalui protokol khusus aplikasi. Dalam model ini, bagian depan perangkat lunak client tidak melakukan pemrosesan, melainkan yang diperlukan untuk menyajikan antar muka aplikasi. Kemudian terakhir, perhatikan bahwa menjauh dari client berarti bahwa kamu tidak lagi membutuhkan sistem terdistribusi. Saat membedakan mesin client dan server seperti yang kami lakukan selama ini, kami melewatkan titik bahwa server terkadang perlu bertindak sebagai client, mengarah ke arsitektur 3 tingkat. Dalam arsitektur ini, program tradisional yang merupakan bagian dari proses lapisan ini dijalankan oleh server terpisah, tetapi mungkin juga sebagai didistribusikan seluruh mesin client dan server. Contoh khas di mana arsitektur bertingkat 3 yang digunakan adalah dalam pemrosesan transaksi, yang terpisah proses yang disebut monitor, pemroses transaksi. Mengkoordinasikan semua transaksi di server data yang mungkin berbeda. Contoh lain, tetapi sangat beda adalah kita sering melihat 3 tingkat arsitektur dalam organisasi situs web. Dalam hal ini, server web bertindak sebagai titik masuk ke situs, meneruskan permintaan ke server aplikasi tempat pemrosesan sebenarnya terjadi. Server aplikasi ini pada gilirannya berinteraksi dengan server database, misalnya server aplikasi mungkin bertanggung jawab menjalankan kode untuk memeriksa perbedaan
persediaan yang tersedia dari beberapa barang seperti yang ditawarkan oleh toko buku elektronik. Untuk melakukannya, mungkin perlu berinteraksi dengan database berisi data persediaan mentah. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lopida Royani, NPNG 1A0180009. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang peer-to-peer system. Nah, yang dimaksud dengan sistem peer-to-peer arsitektur adalah konsekuensi langsung dari pembagian aplikasi terdistribusi ke antarmuka pengguna, komponen pemrosesan, dan komponen manajemen data. Nah, pada bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem bisa sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Di sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu ataupun mengatur sumber daya dalam jaringan, dan semua kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin yang dikenal dengan peer. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Nah, peer-to-peer ini adalah model yang paling general dan fleksibel. Selanjutnya, peer-to-peer system ini di banyak lingkungan bisnis, pemrosesan terdistribusi setara dengan mengatur aplikasi client server sebagai arsitektur bertingkat. Jenis distribusi ini disebut sebagai vertikal distribusi, di mana vertikal distribusi ini merupakan penggunaan transaksi dengan menggunakan komputer tingkat rendah. Pada sistem ini juga dapat melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dan kemudian mengirimkannya ke tingkat berikutnya. Pada hierarki komputer yang teratas mungkin merupakan sistem komputer yang melaksanakan jenis pengolahan untuk transaksinya sendiri. Namun, data yang digunakan dikirimkan dari sistem yang lebih rendah. Misalnya, pada sistem kepala kantor menerima data dari pabrik, cabang warehouse, dan sistem lainnya. Selanjutnya, ciri khas distribusi vertikal adalah adanya dicapai dengan menempatkan komponen yang berbeda secara logis pada mesin yang berbeda. Nah, maksudnya di sini adalah dengan adanya istilah ini terkait dengan konsep fragmentasi vertikal seperti yang digunakan dalam distribusi database relasional, yang mana artinya yaitu adalah tabel dipisahkan menurut kolom dan kemudian didistribusikan ke beberapa mesin. Nah, dari perspektif manajemen sistem ini memiliki distribusi vertikal dengan membantu fungsi secara logis dan tidak dibagi menjadi beberapa mesin, di mana setiap alat berat disesuaikan dengan kelompok fungsi tertentu. Namun, distribusi vertikal hanyalah salah satu cara untuk mengatur client server aplikasi. Selanjutnya, nah, di dalam arsitektur modern, distribusi client dan server diperhitungkan yang disebut sebagai distribusi horizontal, di mana klien atau server secara fisik dipecah menjadi bagian secara logis setara, tetapi setiap bagian beroperasi pada bagiannya sendiri dan melengkapi kumpulan data sehingga menyeimbangkan beban. Nah, selain adanya distribusi vertikal, terdapat juga distribusi horizontal, di mana distribusi horizontal ini adalah kumpulan komputer yang didistribusikan namun tidak berbeda tingkatannya. Sistemnya disebut sebagai peer mesin yang berstatus sama. Transaksi ini dilakukan pada satu komputer meskipun banyak yang tersedia. Pada sistem yang lain, suatu transaksi mungkin dikirimkan dari satu sistem ke sistem lainnya, yang menyebabkan sekumpulan file harus diupdate terlebih dahulu. Selanjutnya, jika arsitektur peer-to-peer berkembang, bagaimana mengatur proses dalam jaringan overlay-nya, yaitu di mana jaringan node dibentuk oleh proses dan tautan mewakili saluran komunikasi, yaitu koneksi TCP. Nah, terus node mungkin tidak dapat berkomunikasi langsung dengan file sembarang node lain, tetapi diperlukan untuk mengirim pesan melalui yang tersedia saluran komunikasi. Ada dua jenis overlay, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur.
Lalu, peer-to-peer system seringkali menerapkan jaringan overlay abstrak dibangun di application layer di atas topologi jaringan asli atau fisik, di mana lapisan tersebut digunakan untuk mengindeks dan dari penemuan rekan dan membuat sistem peer-to-peer independen dari topologi jaringan fisik. Nah, jaringan overlay ini terdiri dari semua rekan-rekan yang berpartisipasi sebagai node jaringan. Ada hubungan antara dua node yang mana satu sama lain, yaitu jika peer berpartisipasi mengetahui lokasi rekan lain di jaringan peer-to-peer, maka ada tepi diarahkan dari nodus yang terakhir di jaringan overlay. Berdasarkan bagaimana node di jaringan overlay dihubungkan satu sama lain, kita dapat mengklasifikasikan jaringan peer-to-peer sebagai terstruktur atau tidak terstruktur. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dari penjelasan peer-to-peer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur peer-to-peer. Kita mulai dari penjelasannya dulu. Struktur peer-to-peer system ini sesuai dengan namanya. Struktur peer-to-peer system ini, nodes atau proses yang terjadi pada sistem itu diorganisir secara overlay. Overlay yang saya masukkan di sini itu lapisan proses yang terjadi itu disusun secara bertumpuk begitu, sehingga proses ini menciptakan suatu bentuk topologi yang spesifik. Jenis-jenis topologinya itu adalah satu, topologi ring atau topologi cincin. Ada juga topologi binary tree atau pohon binari, topologi grid, dan lain-lain. Topologi ini digunakan agar kita bisa melihat atau mencari data itu lebih efisien. Karakteristik dari struktur peer-to-peer ini itu adalah biasanya sistem ini berbasis semantic free index, di mana ini memiliki arti setiap data itu di-maintain atau diatur oleh sistem. Data ini diasosiasikan dengan suatu kunci yang unik, di mana kunci ini biasa disebut dengan nama indeks. Sampai sekarang itu biasa digunakan hash function, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk key data item sama dengan hash data item value. Pada sistem peer-to-peer secara keseluruhan itu bertanggung jawab untuk menyimpan kunci dan nilai atau value itu secara berdampingan atau berpasangan. Sampai sekarang setiap node atau setiap proses itu di-assign atau diidentifikasi dari set segala hash value yang memungkinkan. Untuk setiap node atau proses itu bertanggung jawab untuk menyimpan data yang diasosiasikan terhadap spesifik subset dari kuncinya. Hal ini disebutkan sebagai distributed hash table, di mana kata ini diboldkan di dalam buku. Atau singkatnya, distributed hash table ini disingkat sebagai DHT. Diambil dari suatu buku Balakrishan et al. 2003. Mengikuti proses ini itu mengurangi essence atau struktur peer-to-peer, sehingga
dalam pencarian data, di mana itu adalah kuncinya, itu menyebabkan pencarian data ini lebih efisien dalam mengimplementasikan fungsi lookup, di mana setiap key atau existing node itu sama dengan lookup key, di mana topologi yang struktur peer-to-peer ini bermain secara krusial. Ini setiap node itu diminta untuk diberikan suatu lookup key, di mana ini menciptakan suatu efisiensi dalam routing, di mana lookup request kepada node yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab untuk menyimpan data asosiasi yang diberikan key-nya. Untuk memperjelaskan masalah ini, pada buku ini dibuat suatu simple peer-to-peer system, di mana terdapat fixed number of nodes atau nomor proses yang tetap. Ini digunakan hypercube untuk memperjelas bentuk simple peer-to-peer system yang dibuat. Untuk hypercube itu bentuknya adalah seperti ini. Hypercube ini juga dibold di dalam buku. Hypercube ini dibuat untuk memperjelas suatu struktur peer-to-peer system. Pada buku ini contohnya adalah peer-to-peer system yang simple. Hypercube itu sendiri adalah kotak dengan n-dimensional atau n-dimensional cube. Pada gambar ini bisa kita lihat itu adalah 4 dimensi, 4 dimensional hypercube. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan saya mengenai struktur peer-to-peer system. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai struktur peer-to-peer atau peer-to-peer terstruktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unstruktur peer-to-peer atau peer-to-peer tidak terstruktur. Nah, berbeda dengan peer-to-peer terstruktur yang berusaha untuk mempertahankan jaringan overlay yang spesifik dan deterministik. Nah, sebaliknya dalam sistem peer-to-peer yang tidak terstruktur ini, setiap node menyimpan daftar tetangga ad hoc. Nah, overlay yang dihasilkan menyerupai apa yang dikenal sebagai random graph. Jadi random graph itu grafik di mana tepi U, V antara dua node U dan V hanya ada dengan probabilitas tertentu, yaitu P kurung siku U, V. Nah, idealnya probabilitas ini sama untuk semua pasang node, tetapi dalam prakteknya berbagai distribusi teramati. Oke, selanjutnya dalam sistem peer-to-peer yang tidak struktur, ketika sebuah simpul bergabung, ia sering menghubungi simpul terkenal untuk mendapatkan daftar awal rekan-rekan lain dalam sistem. Nah, daftar ini kemudian dapat digunakan untuk menemukan lebih banyak rekan, kemudian dan mungkin mengabaikan yang lain, dan seterusnya. Dalam praktiknya, node umumnya mengubah daftar lokalnya hampir terus-menerus. Misalnya, node mungkin menemukan bahwa tetangga tidak lagi responsif dan itu perlu diganti. Mungkin ada alasan lain alasan lain yang akan kita jelaskan untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus unstruktur peer-to-peer, yaitu adalah flooding atau banjir. Nah, dalam kasus flooding ini, node yang mengeluarkan U hanya meneruskan permintaan item data ke semua tetangganya. Nah, permintaan akan diabaikan ketika node penerima, katakanlah V, telah melihatnya sebelumnya. Nah, jika V mencari item data yang diminta secara lokal, jika V meminta data yang diperlukan, V dapat merespon langsung ke penerbit U atau mengirimkannya kembali ke forward asli
yang kemudian akan mengembalikannya ke forward aslinya, dan seterusnya. Jika V tidak memiliki data yang diminta, itu meneruskan permintaan ke semua tetangganya sendiri. Jelasnya flooding flooding bisa sangat mahal karena alasan itu permintaan seringkali memiliki nilai time to life atau TTL. Jadi untuk kasus ini kita harus pintar-pintar menentukan TTL-nya atau time to life-nya, karena jika terlalu besar atau terlalu kecil itu akan berpengaruh. Sebagai alternatif untuk menyetel nilai TTL, sebuah node juga dapat memulai pencarian dengan nilai TTL awal 1, yang berarti bahwa ia menanyakan dulu hanya tetangganya. Jika tidak ada atau tidak cukup, hasilnya akan dikembalikan. TTL ditingkatkan dan pencarian baru dimulai. Oke, selanjutnya di sini ada nah contoh kasusnya random walk atau jalan acak. Nah, di ujung lain dari spektrum pencarian, node mengeluarkan U dapat mencoba menemukan item data dengan menanyakan tetangga yang dipilih secara acak, katakanlah V. Nah, jika V tidak memiliki data, ia meneruskan permintaan ke salah satu tetangga yang dipilih secara acak, dan seterusnya. Nah, hasilnya ini dikenal sebagai random walk. Oke, yang terakhir, antara flooding dan random walk terdapat metode pencarian berbasis kebijakan. Jika kita perhatikan di sini tidak ada metode yang bergantung pada teknik perbandingan khusus untuk memutuskan kapan data yang diminta telah ditentukan. Nah, untuk sistem peer-to-peer terstruktur kita bisa mengasumsikan penggunaan kunci untuk perbandingan. Akan tapi untuk dua pendekatan tadi atau random walk atau flooding, itu teknik perbandingan apapun sudah cukup gitu. Nah, maka dari itu flooding dan random walk terdapat metode pencarian berbasis kebijakan. Nah, misalnya node dapat memutuskan untuk melacak rekan yang merespons secara positif, secara efektif mengubahnya menjadi tetangga yang disukai untuk query yang berhasil. Nah, demikian kita mungkin ingin membatasi mengubahnya menjadi tetangga yang disukai query yang berhasil. Demikian kita mungkin ingin membatasi banjir pada lebih sedikit tetangga, tetapi bagaimanapun juga memberikan preferensi kepada tetangga yang memiliki banyak tetangga sendiri. Oke, mungkin untuk unstructured peer-to-peer cuma itu saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki organized peer-to-peer network. Jaringan peer-to-peer yang diatur secara hierarki tentu sangat perlu, terutama dalam sistem peer-to-peer yang tidak terstruktur. Menemukan item data yang relevan dapat menjadi masalah seiring pertumbuhan jaringan. Alasan skalabilitas ini sederhana, karena tidak ada cara deterministik untuk mengarahkan permintaan pencarian ke item data tertentu. Pada dasarnya, satu-satunya teknik yang dapat digunakan adalah mencari permintaan dengan cara membanjiri atau berjalan secara acak. Sebagai alternatif, banyak sistem peer-to-peer yang telah diusulkan memanfaatkan node khusus untuk memelihara indeks item data. Ada situasi lain di mana meninggalkan sifat simetris, sistem peer-to-peer masuk akal. Pertimbangkan kolaborasi node itu menawarkan sumber daya satu sama lain. Misalnya dalam pengiriman konten kolaborasi jaringan atau CDN, node mungkin menawarkan penyimpanan untuk hosting selain dokumen web. Jadi, memungkinkan klien web mengakses halaman di sekitar dan dapat mengaksesnya dengan cepat. Yang dibutuhkan adalah alat untuk mengetahui di mana dokumen dapat disimpan dengan baik. Dalam hal ini, memanfaatkan broker yang mengumpulkan data tentang penggunaan sumber daya dan ketersediaan untuk sejumlah node yang saling berdekatan. Node seperti yang memelihara indeks atau bertindak sebagai broker adalah super pair
Seperti namanya, seiring kali super pair juga diatur dalam jaringan peer-to-peer. Kemudian ada regular pair atau sekarang disebut sebagai weak pair, terhubung sebagai klien ke super pair. Dalam banyak kasus, asosiasi antara weak pair dan super pair sudah diperbaiki. Setiap kali pair yang lemah bergabung dengan jaringan, ia akan dilampirkan ke salah satu super pair dan tetap bergabung hingga meninggalkan jaringan. Jadi, sekali bahwa pair super adalah proses berumur panjang dengan ketersediaan tinggi. Namun, dengan jaringan super pair yang baru, masalah diperkenalkan, yaitu bagaimana memilih node yang memenuhi syarat menjadi super pair. Masalah ini terkait erat dengan pemilihan pemimpin. Sebagai contohnya adalah jaringan Skype. Jaringan Skype diatur sedemikian rupa dengan satu perbedaan penting, yaitu ada login Skype terpusat tambahan, server tempat setiap pair dapat berkomunikasi, yaitu pair lemah maupun super pair. Super pair dikenal sebagai super node Skype, yang sangat penting untuk kerja file sistem secara keseluruhan. Kemudian alamat dari masing-masing super pair default ini di hardcode perangkat lunak Skype. Alamat terdiri dari alamat IP dan nomor port. Setiap pair yang lemah memiliki daftar alamat lokal dari super pair yang dapat dijangkau yang disebut sebagai chase host. Chase host dirancang untuk menampung beberapa alamat. Jika tidak ada super pair yang di-chase, yang dapat ditinjau ialah mencoba untuk terhubung ke salah satu rekan super default. Terakhir, server login Skype digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dapat memanfaatkan jaringan. Ini juga memastikan bahwa ID pengguna unik dan pegangan tugas-tugas administrasi lainnya yang sulit. Jika tidak praktis, tidak mungkin untuk ditangani dengan cara yang terdesentralisasi. Baik, sebelumnya di bagian hybrid architecture ini ada dua subtema ya. Yang pertama edge server system dan juga yang kedua collaborative distributed system. Dan saya akan menjelaskan bagian edge server system. Sebelumnya mungkin pengantar bahwa arsitektur hybrid ini adalah sesuatu yang memfokuskan pada arsitektur client server ya, dan sejumlah arsitektur peer-to-peer. Dan juga banyak sistem terdistribusi itu menggabungkan fitur arsitektural seperti yang telah kami temui di jaringan super peer. Dan juga pada bagian ini kita melihat beberapa kelas spesifik dari sistem terdistribusi di mana solusi client server digabungkan dengan arsitektur terdesentralisasi ya. Desentralisasi arsitektur. Baik, saya akan menjelaskan bagian edge server system yang mana disebut juga sebagai sistem server tepi. Ya, di dalam slide dijelaskan bahwa edge server system ini adalah sebuah kelas yang penting dari sebuah sistem terdistribusi yang diatur menurut arsitektur hybrid ya, dan dibentuk dan membentuk edge server system itu sendiri. Sistem ini digunakan di internet di masa server ditempatkan di tepi jaringan ya, karena namanya edge berarti di tepi jaringan. Dan bagian edge ini dibentuk oleh batas antara jaringan perusahaan atau enterprise network dan juga internet yang sebenarnya. Misal seperti yang disediakan oleh ISP ya, Internet Service Provider, atau penyedia layanan internet. Demikian juga di mana pengguna akhir di rumah terhubung ke internet melalui ISP mereka. Dan ISP tersebut dapat dianggap berada di tepi internet. Ini mengarahkan ke organisasi dari sistem yang umum seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar jaringan dari edge server system itu sendiri yang mana mungkin di sini ini adalah ISP-nya. Ini adalah content providernya, di mana titik kotak-kotak kecil ini adalah sebuah internet client
yang mana terhubung ya dari content provider terhubung ke ISP, terhubung juga ke edge server system, edge servernya atau server tepinya, dan juga ke enterprise network atau jaringan perusahaannya. Dan juga ini bahwa end user atau pengguna akhir itu sendiri atau disebut juga sebagai klien ya pada umumnya terhubung ke internet melalui server edge. Jadi klien itu terhubung ke dalam internet itu melalui server tepi. Dan juga tujuan utama dari server edge ini sendiri adalah untuk menyajikan sebuah konten, kemungkinan setelah menerapkan fungsi dari filter dan transcoding. Yang lebih menarik adalah fakta bahwa kumpulan server tepi dapat digunakan untuk mengoptimalkan konten dan distribusi sebuah aplikasi. Konsep sistem ini juga diambil selangkah lebih maju ya. Maksudnya diambil lebih dahulu dengan cara mengambil komputasi awan atau cloud computing seperti yang diterapkan di pusat data atau data center sebagai inti, dan juga server tambahan di tepi jaringan digunakan untuk membantu dalam komputasi dan juga penyimpanan. Model dasar adalah untuk sebuah organisasi tertentu awalnya. One edge server bertindak sebagai server asal ya, tempat semua konten itu berasal. Server tersebut dapat menggunakan server edge lain atau server tepi lain untuk mereplikasi halaman web dan sejenisnya. Ini dinukilkan oleh Lev dan Rayfield tahun 2004, Nayat et al. 2004, juga Rabinovich dan Spacek ya 2002. Dan juga di cloud computing ini sendiri ya, bukan cloud computing, dan juga dalam kasus fog computing ya, dalam kasus fog computing atau komputasi kabut namanya, bahkan perangkat pengguna akhir atau end user merupakan bagian dari sistem dan sebagian dikendalikan oleh ISP itu sendiri atau penyedia layanan cloud, bukan ISP, dikendalikan oleh penyedia layanan cloud itu sendiri. Dinukilkan oleh Ye et al. 2015. Dan mengenai, mungkin ada sebuah hal ya mengenai fog computing itu sendiri, karena mungkin dari kawan-kawan ini semua melihat bahwa ini adalah sebuah istilah baru ya, ataupun mungkin yang biasa yang kita dengar adalah cloud computing, tapi adalah fog computing. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu fog computing, yang mana itu adalah sebuah paradigma yang memperluas komputasi dan layanan cloud di tepi jaringan. Nah, ini sebenarnya saya dapati di sebuah diskusi ya, atau Q&A atau question and answer yang dikutip dari cisco.com ya. Fog computing adalah, kembali lagi saya jelaskan, fog computing adalah paradigma yang memperluas komputasi dan juga layanan cloud ke tepi jaringan. Mirip dengan cloud, fog atau kabut tadi menyediakan layanan data, komputasi, penyimpanan, dan aplikasi kepada pengguna akhir. Karakteristik fog ini sendiri yang membedakan adalah kedekatannya dengan pengguna akhir atau end user, distribusi geografisnya yang padat, dan juga dukungannya untuk mobilitas pengguna. Layanan di host di tepi jaringan atau bahkan perangkat akhir seperti set-top box atau jalur akses. Dengan demikian, fog mengurangi latensi layanan dan juga meningkatkan QoS, menghasilkan pengalaman pengguna yang superior, dan juga fog computing mendukung aplikasi Internet of Everything atau IoE yang sedang berkembang, yang menurut latensi real time atau prediktif, otomatisasi industri, transportasi, jaringan sensor, dan aktuator. Berkat distribusi geografisnya yang luas, juga paradigma fog yang diposisikan dengan baik untuk data real time yang besar, dan juga analisis waktu yang nyata, fog mendukung titik pengumpulan data yang terdistribusi padat, sehingga menambah sumbu keempat ke dimensi big data yang sering disebut volume, variasi, dan kecepatan. Ya, tidak seperti pusat data tradisional ya, yang bisa kita temui, perangkat fog secara geografis didistribusikan di atas platform heterogen, mencakup
beberapa domain manajemen. Cisco tertarik dengan proposal inovatif yang memfasilitasi mobilitas layanan di seluruh platform dan teknologi yang melindungi keamanan dan privasi pengguna akhir dan konten di seluruh domain ini. Memberikan keuntungan unik untuk layanan di beberapa vertikal seperti TI, hiburan, periklanan, komputasi, personal, dan lain-lain gitu ya. Cisco secara khusus tertarik dengan proposal yang fokus pada skenario fog computing yang terkait dengan Internet of Everything atau AOI. Jaringan sensor, data analitik, dan juga data yang lainnya. Layanan intensif untuk menunjukkan keuntungan dari paradigma baru ini untuk mengevaluasi trade-off baik dalam penyebaran eksperimental dan produksi, dan untuk mengatasi potensi masalah penelitian untuk penyebaran hal tersebut. Untuk mengikuti apa yang telah si narasumber ini bagikan atau dikutip dari Cisco tadi, kami memiliki sedikit lebih banyak untuk ditambahkan dari sedikit riset yang cepat yang telah dilakukan gitu ya. Apa yang disebut sebagai IoT, Internet of Things, mencakup berbagai perangkat berkemampuan internet yang bisa hampir tak terbatas jumlahnya, seperti termometer, meteran listrik, rakitan sebuah pengukur tekanan darah, dan hampir semua hal yang dapat dipantau atau diukur dengan internet gitu ya. Suatu hal yang mereka miliki adalah bahwa mereka tersebar di seluruh dunia. Ada banyak sekali data yang keluar dari perangkat ini. Misal, mesin jet dapat menghasilkan 10 terabyte data yang tentang kinerja dan juga kondisi hanya dalam 30 menit. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan collaborative distribution system atau sistem distribusi kolaborasi, yaitu suatu sistem yang memungkinkan dua atau lebih node berbagi atau saling bertukar data sehingga setiap node dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan di setiap node. Sistem distribusi kolaborasi ini termasuk ke dalam sistem hibrid, di mana arsitektur hibrid adalah penggabungan dari beberapa arsitektur agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat di sistem arsitektur penyokongnya. Sistem distribusi kolaborasi ini bisa menggunakan skema umum, yaitu skema terpusat dan skema desentralisasi. Pada sistem distribusi kolaborasi, kita mengenal sistem yang bernama BitTorrent. Pada sistem distribusi kolaborasi, kita mengenal sistem berbagi file yang bernama BitTorrent, di mana BitTorrent ini merupakan sistem berbagi file peer-to-peer, di mana pengguna mendownload potongan-potongan file pengguna lain sehingga dapat dirakit bersama. Maksudnya, itu ada satu pengguna, ini bisa memerlukan pengguna lain, sehingga dia meminta ke pengguna lain tersebut. Namun, di kondisi ini, dapat terjadi masalah, yaitu di mana sistem pembagian filenya itu, yaitu satu pengguna berbagi file dengan pengguna lain itu, dan pengguna ini tidak berkontribusi besar atau sama sekali tidak berkontribusi terhadap pemrosesan file tersebut. Itu biasa disebut dengan free reading. Nah, free reading ini kita ibaratkan sebagai penumpang gelap, di mana penumpang gelap itu yaitu seseorang yang mempunyai tujuan untuk ke suatu tempat, namun dia tidak berkontribusi atau tidak membayar dalam perjalanan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, BitTorrent akan hanya dapat diunduh saat klien pengunduh memberi konten kepada orang lain. Maksudnya itu, misalnya satu node ini memerlukan satu potongan file untuk melengkapi potongan file lainnya. Nah, node ini mewajibkan untuk berbagi file yang diperlukan oleh node tetangganya agar dapat bertukar. Jika tidak melakukan pertukaran, maka transaksi itu tidak akan terjadi. Sehingga pengguna perlu mengakses direktori global, yaitu umumnya hanya salah satu dari sedikit situs web yang terkenal. Direktori semacam itu berisi referensi yang menuju atau mengantarkan ke potongan file itu yang disebut dengan file to rent. Kita lihat skema di sini, di mana client node akan mengakses BitTorrent web page or search engine, di mana di sini bentuknya itu adalah search engine atau web page-nya. Nah, di sini setelah itu node itu akan dialirkan ke sini, dan di sini ada torrent file, di mana torrent file ini berfungsi untuk sebagai identifikasi
node-node tersebut, di mana di sini akan di tracker atau dilacak. Jika potongan node satu ini diperlukan oleh potongan node lain, maka mereka akan melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, potongan itu akan digabungkan dan akan menjadi sebuah file yang utuh. Nah, di sini di collaborative distribution system ini ada 3 fase, yaitu fase bootstrap, fase perdagangan, fase unduhan terakhir. Di mana fase bootstrap itu ketika node A baru saja menerima bagian pertamanya, menempatkan di posisi untuk memulai perdagangan blok. Potongan pertama ini diperlukan melalui mekanisme disebut optimic unchecking, di mana node dari NA menyediakan secara tidak pasti blok potongan untuk memulai simpul yang baru. Jika set potensial PA dari A kosong, A harus menunggu sampai tetangga baru ditambahkan dan mengatur siapa yang mungkin memiliki potongan untuk ditukar. Nah, yang kedua yaitu fase perdagangan, di mana fase perdagangan ini, dalam fase ini panjang dari PA itu lebih besar dari 0. Artinya selalu ada rekan dengan siapa A dapat memperdagangkan blok. Dalam praktiknya ini adalah fase di mana file mengunduh sangat efisien karena cukup banyak node yang dapat dipasangkan untuk bertukar data. Dan yang terakhir yaitu fase unduhan terakhir. Fase unduhan terakhir yaitu ukuran kumpulan potensial telah menurun. Artinya node-node yang akan dipasangkan itu sangat sedikit, sehingga node A sepenuhnya bergantung pada rekan yang baru datang di dalamnya. Tetangga mengatur untuk mendapatkan potongan terakhir yang hilang. Jadi ketika fase unduhan terakhir ini, yaitu node-node sudah sangat sedikit, dan node yang membutuhkan file itu bergantung dengan node yang baru datang, di mana berharap node itu membawa potongan yang node itu perlukan. Oke, baik, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami minta maaf, pada Allah kami minta ampun. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipahami poin demi poinnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In other words,